Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Dix. Ya, sahabat semua Mr. Dix, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bahagia walaupun masalah itu akan selalu ada. Jangankan ketika hidup, bahkan nanti ketika dihidupkan itu bisa jadi ada masalah. Yang penting kita senantiasa memaksimalkan usaha kita, selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat semua, ya seperti biasa kita langsung saja menuju TKP. Kali ini Mr. Lee akan berbagi salah satu source code, ya, kiriman dari sahabat kita Pebi, ya, Ibu Pebi. Semoga apa yang dilakukan Ibu Pebi ini ya mendapat atau menjadikan keberkahan untuk kita semua, ya. Nah, sahabat kita Pebi ini bekerja di salah satu desa, kemudian membuat website informasi tentang balita stunting, ya, di desanya tuh. Balita stunting itu secara umum lebih atau dikenal dengan kekurangan gizi, ya. Nanti biasanya akan diinformasikan melalui posyandu, ya, nanti akan dilaporkan ke bagian yang terkait dalam pemerintahan desa. Oke, seperti biasa teman-teman tinggal masuk aja ya ke websitenya www.dixer-ganti.com. Nah, nanti udah langsung seperti ini nih, di awal-awal sudah ada informasinya. Sesuai informasi balita stunting di desa, ya, ini berbasis web. Nah, terkait fasilitas yang diberikan oleh menunya yang dibuat oleh sahabat kita PB ini tinggal dibaca-baca aja, ya. Jadi ada laporan, kemudian ada profil dan seterusnya. Nah, ini tampilan-tampilan websitenya seperti ini nih. Coba kita lihat, ya. Jadi ada profil desa, kemudian kepala desa terkait stunting. Nah, ini untuk login dari administrasi admin. Ini ada namanya kadar posyandu dan PKM. PKM itu ada ya. Baik, kita langsung saja seperti biasa. Sebelumnya jalankan SAM. Nah, di komputer saya, laptop saya ini ada dua SAM, ada yang versi 7 ke atas, kemudian yang versi 5,6. Kita jalankan yang versi 5,6. Double klik seperti ini aja. Kemudian nanti ini tinggal di start aja, ya. Start yang Apache ini, kemudian MySQL nya juga di start. Cukup dua saja. Selanjutnya kita tes jalankan localhost-nya nih, ya. Panggil localhost. Nah, karena saya ada lebih dari satu web server SAM, sehingga portnya harus dibedakan. Jadi kalau teman-teman hanya satu, ini tidak perlu ada penulisan .2 diikuti portnya, nggak harus seperti ini, ya. Biasa standar umumnya defaultnya itu seperti ini. Enter aja localhost. Nah, karena saya lebih dari satu, biasanya harus dibedakan salah satunya, ya. Kalau standarnya portnya ada di 80, nah ini dibedakan 80-80. Saya instalkan untuk versi 5,6 ini ada di D, dan versi yang 7 ke atas ada di C. Jadi satu PC, satu komputer, satu laptop itu bisa diinstal lebih dari satu web server, ya. PHP My Admin. Nah, setelah ini dijalankan, berarti kita harus download source code-nya nih. Ini sudah ada linknya, langsung aja seperti ini nih teman-teman, ya, klik saja. Akan diarahkan langsung ke media player, ya. Selanjutnya download. Nah, ini karena udah ada di dalam komputer saya, ini nggak saya download, ya. Ini sudah ada, kita lihat. Nah, saya simpan ada di sini. Ini kalau lihat ukurannya ini besar, ya. 451 MB. Saya juga belum secara detail rinci
ini yang menyebabkan besar tuh apanya gitu. Nah, kita kopikan. Karena saya diinstal SAM-nya di D, berarti kita cari folder SAM seperti ini nih. Double klik saja, masuk ke htdocs seperti ini, kemudian pastekan aja. Nah, kalau teman-teman install di C, berarti tinggal C, cari folder SAM, kemudian cari folder htdocs. Nah, karena saya installnya di D, maka saya kopikan di D. Ini kita ekstrak dulu seperti ini nih, atau langsung aja. Ini udah ada. Oke, ekstrak here. Ini nama foldernya stunting 1. Nah, kalau teman-teman ingin rubah misalnya jadi yang lain, itu harus dirubah dulu di URL. Nanti boleh dicari juga ya, misalnya ada di mana nih, salah satunya sebentar. Nah, ini nih ya, salah satunya, kayaknya lebih dari satu udah. Jadi kalau dirubah misalnya stunting 1 jadi stunting, atau sesuai keinginan sahabat semua, silahkan. Jadi ini harus dirubah ya, karena ada pemanggilan URL nih. Oke ya, seperti itu. Kita ikuti standar defaultnya dulu aja ya, stunting 1. Kemudian untuk tabelnya ini sudah ada di sini nih, namanya ini yang ekstensinya SQL file stunting. Nah, caranya berarti kita harus buat database nama stunting seperti ini nih. Oke, masuk ke localhost ya, kemudian new, tuliskan stunting. Nah, karena saya udah ada, kita hapus aja dulu ya. Kita coba hapus. Oke, hapus. Saya buat ulang ya, stunting. Kemudian kita create. Nah, ini udah kebentuk nama database apa, cuman field tabelnya belum ada. Nanti kita import saja, panggil file yang sudah disertakan dalam folder tadi ya, ada di SAM, kemudian htdocs, selanjutnya cari stunting 1. Nah, selanjutnya lagi cari database-nya nih ya, stunting, mana stunting ini nih. Nah, sehingga udah teridentifikasi ya nama file SQL nya. Selanjutnya tinggal go saja. Oke, nah ini udah terbentuk tabel. Jadi ada berapa tabel ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tabel. Kita coba jalankan localhost ya. Ini ingat sahabat semua, karena saya ada lebih dari satu jadi beda. Jadi ujungnya ada pemanggilan portnya, stunting 1, enter. Tunggu beberapa saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya muncul juga ya. Coba kita lihat nih, kita coba ya sama-sama lihat. Sebetulnya kalau dilihat dari tampilan ya boleh dikatakan ini perlu sentuhan kan ya. Jadi mulai peletakan dan sebagainya supaya tertata, kelihatan rapi. Nah, ini teman-teman semua sahabatnya sama baik itunya. Sahabat semua, ini silakan dikembangkan lebih baik lagi ya. Mungkin CSS nya lebih disempurnakan kalau pakai itu, target peletakan ya, supaya proporsionalnya tuh kelihatan ya. Nah, selanjutnya ada profil desa. Nah, ini udah digunakan di desa tempat sahabat kita Feby bekerja ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin menerapkan di desa yang lain, silakan ya, yang penting ya dibuat bisa lebih baik lagi. Nah, ini ada apa namanya, gambar-gambar seperti ini ya, kayak GIF itu. Ini katanya sih diambilnya online. Jadi kalau pada saat menjalankan localhost tidak ada internet, ininya tuh nggak ada, kosong. Dia ngambilnya, ngelinknya ke online gitu ya, informasinya saya juga belum secara detail nih. Nah, selanjutnya yang ini visi misi, info berita, pembelajaran. Ini stunting apa nih, kok nggak jalannya, info balita. Ada yang sesuatu nih, kenapa nih? Nah, coba nanti cari aja ya. Oke, kita langsung coba login aja dulu. Login, kita lihat isi database nya nih, apa nih database nya tadi, stunting. Nah, stunting ada user, kita lihat coba isinya, user apa,
Nah ini secara security sebetulnya kurang baik ya, karena passwordnya dia terlihat, jadi passwordnya admin gitu. Bagusnya itu bisa menggunakan hashing atau penggabungan dengan MD5, karena kalau MD5 top ya, sekarang tuh udah banyak aplikasi yang bisa melakukan decrypt. Decrypt itu mengembalikan dari teks yang tidak beraturan menjadi teks real, isinya itu apa. Nah jadi teknologi itu di satu pihak memberikan kemudahan, di lain pihak juga artinya ada min plusnya lah ya. Jadi tinggal diketikkan di sini misalnya seperti ini, nanti oke, itu udah langsung kelihatan passwordnya tuh apa gitu ya. Tapi kalau pakai hash itu penggabungan dengan hashing, nanti sahabat semua bisa lihat seperti apa ya. Lumayan itu ya, minimal membuat decryptnya menjadi rada mikir lah kata orang Sunda mah. Nah kita ininya KPM tadi itu kita lihat dia pakai email ya, KPM passwordnya admin masuk. Nah ini dashboardnya, jadi ada data balita sehat, data balita potensi stunting, data balita stunting, kadar posyandu. Nah untuk memasukkan data cukup klik seperti ini, klik ya, oke. Ini kita lihat datanya ya. Kemudian potensi stunting, nah ini untuk menginput data-datanya terkait potensi. Mungkin biasanya kadar-kadar posyandu atau di pedesaan itu udah paham ya terkait pengisian fieldnya tuh, JS BBB ini atau apa gitu, saya juga belum paham begitu ini ya. TB itu apa sih, tinggi badan kayaknya ya. JS JIZS itu apa tuh, BB giginya lebih atau baik dan seterusnya ya. Kemudian yang lainnya ada balita stunting ya, terkait informasinya ini biasanya nanti oleh PKM ya, kadar sama posyandu diisi tuh. Nah setelah diisi nanti ada laporannya terkait balita sehat apa siapa aja ya. Kemudian balita berpotensi stunting gimana ini ya. Ini kalau dilihat secara IMK, kalau di perkuliahan tuh interaksi manusia dan komputer, pewarnaannya kurang pas ya. Kalau kita lihat nih, soalnya antara warna dengan teksnya itu nggak kelihatan gitu ya. Ini print data home, sudah print data apa nih ya, ini cetak data ya. Selanjutnya laporan apa lagi nih, ada laporan balita stunting udah ya. Terus rekap laporan kehadiran apa nih, siapa ya, nama Rehan, nama posyandu, ini home, input apa nih, insert tuh saya juga nggak kelihatan. Data baru, jenis kelamin posyandu, tanggal hadir. Ini sebaiknya tuh laporannya baiknya kayaknya pakai filtering aja, jadi ada berdasarkan data tertentu, sehingga kalau ini digunakan dalam jangka waktu yang lama, misalnya anggap setahun aja, saya ingin lihat misalnya yang bulan ini yang sudah ke posyandu siapa aja, kemudian yang potensi untuk stunting tuh berapa banyak. Bagusnya ini ada filtering sebetulnya ya, jadi berdasarkan tanggal awal, tanggal lahir, atau misalnya dari tanggal sampai tanggal, itu baiknya seperti itu untuk mempermudah saja ya. Nah kurang lebih webnya seperti ini nih ya teman-teman. Jadi untuk kekurangan dan lain sebagainya, dan seandainya kalau mau digunakan di desa-desa yang lain itu di tempat sahabat semua atau dikembangkan, silahkan ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada sahabat kita Pebi ya, sebagai salah satu programmer mungkin yang ada di desa tempat Pebi kerja. Dia membuat web ya, walaupun sebetulnya kalau secara rekayasa perangkat lunak ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk lebih baik lagi ya. Nah seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia ya, memaksimalkan usaha kita. Semoga
kita selalu diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.